Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah pada hari yang mulia ini, yaitu pada hari Jumat. Dan kita dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang mulia ini, yaitu dalam masjid yang sama-sama kita muliakan. Dan insya Allah, Allah kumpulkan kita juga dengan orang-orang yang penuh dengan kemuliaan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi tegaknya Islam, demi kebangkitan dan demi kejayaan Islam. Bapak-bapak kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan iman dan takwa, kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan benar-benar takwa, dan janganlah kalian kemudian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sejenak merenung dengan hati yang jernih. Bagaimana tekanan demi tekanan hari ini kita rasakan. Tekanan secara global ataupun perang secara kawasan di Timur Tengah mulai terjadi. Dan bahaya fiskal dirasakan oleh bangsa dan negara kita. Kita bisa merasakan bagaimana rakyat merasakan bagaimana susahnya sekarang. Mereka kemudian berusaha, tapi harga modal juga naik. Mereka berbelanja, tapi harga kebutuhan pokok juga naik. Kalau kita melihat, justru di saat yang sama, rakyat kemudian menanggung beban setelah beban pajak yang terus naik, dan juga terus mendatangkan bahaya berikutnya, yaitu BPJS yang harus mereka bayar setiap bulannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya apa yang kita rasakan hari ini dan apa yang dirasakan oleh bangsa ini hari ini adalah karena kita tidak menerapkan, karena kita tidak melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah dalam Al-Quran mewajibkan kita untuk melaksanakan syariatnya. Dan tentunya juga dengan orang-orang yang harus menanggung amanah tersebut. Orang-orang yang amanah, yang melaksanakan syariat Islamlah yang akan membawa bangsa dan negara ini menuju kebahagiaan dunia dan menuju kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin muslimat, kaum muslimin bapak-bapak, pemuda rahimakumullah. Sesungguhnya ketika bangsa ini mengalami kemerosotan, ketika bangsa ini terus mendapatkan siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya.
kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya potensi bangsa ini cukup besar. Kita tidak bisa katakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang miskin. Bangsa ini adalah bangsa yang melarat, bangsa yang tidak punya sumber daya alam. Sumber daya alam kita cukup besar. Bahkan potensinya dari segi nikel itu ada 21 juta ton yang tersimpan dalam perut bumi Indonesia. Sumber daya alam yang lain 38,8 miliar batu bara tersimpan dalam perut bumi ini. Bahkan tahun kemarin 172 triliun itu dari Minerba menyumbang untuk negara supaya negara ini terbebas dari litan hutang. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi kenapa kemudian rakyat terus merasa dipajakin, rakyat terus merasa susah dan semakin hari semakin terhimpit bebannya? Kalau kita melihat lebih jauh, maka sesungguhnya bisa kita pisahkan, kita minimal sampai 5 perkara. Sesungguhnya Allah dalam Al-Quran telah mengingatkan kita pada surat Al-Asyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya supaya orang-orang yang kaya di antara kalian tersebut tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya kekayaan alam itu tidak berputar hanya kepada orang-orang kaya saja. Itulah yang diingatkan oleh Allah, kaila yakuna baghniya minkum, supaya orang-orang yang kaya di antara kalian itu tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-muslimuna suraka'u fis salas, fil ma'i wal kala'i wan nari. Kata Rasulullah, kaum muslimin itu berserikat atas 3 hal, yaitu yang pertama air, yang kedua padang rumput, dan yang ketiga adalah api. Kalau kita lihat makna ketiga ini, baik air, padang rumput maupun api, semuanya bermakna kebutuhan hidup masyarakat secara kolektif, kebutuhan bersama masyarakat. Bahkan salah seorang ulama mengatakan api itu mewakili energi yang kita butuhkan. Sehingga kata Rasulullah, wa thamanuhu haramun, memperjualbelikannya haram. Siapapun yang kemudian mengambil tambang-tambang minerba, tambang-tambang energi, itu harus dikelola oleh negara dan tidak boleh diswastanisasi. Istilahnya sekarang adalah dia harus dinasionalisasi. Demikianlah Allah melalui Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam pengelolaan negeri dan bangsa ini. Namun itulah yang hari ini tidak terjadi. Sesungguhnya pengelolaan negeri ini sudah jauh dari apa yang diingatkan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah pejabat itu dia harus sederhana dalam penampilan. Makanya kekayaan negeri ini tidak boleh terbebani untuk mengurus pejabat-pejabat untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kunjungan ke sana dan ke sininya itu tidak boleh menelan biaya yang besar, karena Allah mengingatkan kita supaya itu bisa kita laksanakan. Dan ini jugalah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Beliau menolak semua kemewahan yang diberikan kepadanya. Beliau menolak segala upaya para sahabat supaya beliau ditambah gajinya. Maka beliau katakan, saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga yang harus kita lakukan adalah korupsi itu harus kita berantas. Kenapa harus kita berantas korupsi? Karena sesungguhnya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah ingatkan kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian kemudian mengambil harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Namun sayangnya di negeri ini tercatat angka korupsi
pada tahun 2024 sebanyak 279,9 triliun. Ini adalah angka yang besar, angka yang luar biasa, dan ini semakin membebani rakyat untuk menjalani kehidupan. Berikutnya yang harus kita jalankan adalah riba itu harus dihentikan. Kenapa demikian? Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Setelah Allah menceritakan bahwa orang yang mengambil riba, mereka akan seperti orang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Kemudian kata Allah, karena mereka itu menganggap riba itu sama dengan jual beli. Sementara Allah katakan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan kemudian Allah mengharamkan riba. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan wa'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali mengambil riba sementara riba itu telah dijelaskan oleh Allah keharamannya, riba itu sudah dijelaskan oleh Allah dosanya, tapi mereka mengambil juga, kata Allah ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Tidak sampai di penduduk neraka saja, Allah tutup dengannya hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Inilah dosa yang membuat kita kekal di dalam neraka. Setelah dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan bahwa orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang musyrik, mereka kekal di dalamnya, di dalam api neraka. Tapi kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 175 ini Allah katakan bahwa orang-orang yang memakan riba juga adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Artinya selama neraka itu masih ada, maka kita masih ada di dalamnya. Itulah maksud dari selama-lamanya. Tidak ada kata menghindar, tidak ada kata keluar, tidak ada kata minta ampun, karena Allah janjikan selama-lamanya mereka di dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah penumpukan harta. Ini harus dicegah. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang kemudian menimbun hartanya berupa emas dan perak, maka kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, karena mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Kata Allah, kabarkan mereka dengan azab yang pedih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka sesungguhnya kesalahan negeri ini bukan dari segi ketidakadanya sumber daya, tapi dari segi pengelolaan yang telah Allah wariskan kepada kita. Kita tidak mewariskan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dengan apa kita mengelolanya? Terus siapa yang mengelolanya? Kalau kemudian negeri ini diatur dengan syariat Islam dan dikelola oleh orang-orang yang amanah, maka insya Allah kebahagiaan itu akan muncul, karena dia diatur dengan syariat Islam. Dan orang-orang yang mengelolanya adalah orang-orang yang amanah. Tetapi kalau tidak, maka terus beban demi beban itu kita rasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka bukan karena tidak adanya harta yang membuat kita sulit untuk bergerak, tetapi karena amanah yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut tidak kita jalankan, dan aturan yang Allah ridhoi buat kita tidak kita laksanakan. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sungguh kami tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga Allah merubah hati-hati kita, merubah pendirian kita, merubah pemikiran kita, supaya mau diatur dengan aturan Allah. Dan Allah kemudian mengutus orang-orang yang amanah yang akan memikul tanggung jawab tersebut.
sehingga negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa kita raih sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر